Kalau sekarang kan tidak, tukang kebunnya dibawa dari tempat lain, ya dibikinlah tukang kebun sendiri. Ya, sekarang bicara tentang keindahan. Betul. Menurut selera mereka. Lebih kepada estetika. Ya. Estetikanya pun estetika ya bukan lagi bisa dipasangkan untuk estetika Minang, tapi estetikanya nempel nih dari luar. Ya, masukkan ke dalam. sense-nya sudah berbeda soalnya. Baik, kita juga mengundang penelpon ya Pak untuk ikut berinteraksi dengan kita di studio. Silakan menelpon ke 463134 bagi Anda yang berada di Kota Padang dan 0751 463134 bagi Anda yang berada di luar Kota Padang. Baik, Pak Eko, sekarang ini kan susah mendapatkan kayu. Betul. Nah, ini juga jadi salah satu kendala sehingga masyarakat mungkin lebih cenderung membuat rumah-rumah gedung yang dari bata, dari semen begitu Pak Eko. Saya katakan sering ini ditanyakan orang, kayu kan mahal sekarang. Mahal sekali. Terus kita nggak usah lagi bikin rumah dari kayu. Mari kita bikin dari beton gitu. Coba tanya sekarang, yang menghabiskan hutan kita apakah masyarakat yang bikin rumah atau untuk yang lain gitu? Ya memang enggak sih Pak, tapi masyarakat udah nggak kebagian lagi. Makanya, oleh karena itu persoalannya kita bikin rumah tidak dengan kayu bukan karena kayu habis untuk bikin bangun rumah kan, tapi karena illegal logging dan seterusnya. Coba Anda bayangkan misalnya kalau di Kalimantan, dipaksa orang untuk bikin beton dan segala macam, alangkah lebih mahalnya gitu. Sementara kayu mereka berlimpah dicuri oleh orang lain kan. Nah, ini memang pilihan yang tidak gampang sekarang ini karena kayu mahal sekarang. Nah, oleh karena itu banyak jenis-jenis material baru yang bisa. Nah, hanya saja material baru ini dia mempunyai perilaku yang berbeda. Kita bisa lihat orang ketika membuat lisplang yang tebal-tebal, Pak. Dulu namanya lisplang jenderal itu, Pak. Tebal sekali. Itu ada satu gaya di zaman tertentu waktu itu. Apa yang kita lihat sekarang ketika gempa, lisplang itu justru yang merusak bangunan. Karena ada teras dan seterusnya gitu. Kemudian tiang-tiangnya yang pakai ukiran justru itu yang rebah dan seterusnya. Artinya semua itu lebih kepada aksesoris sebetulnya Pak ya? Nah, aksesoris itulah yang banyak merusak bangunan sekarang ini gitu. Dia tidak fungsional karena memang dia tidak dibangun berdasarkan kebutuhan, tapi ingin gaya, ingin dilihat lebih. Nah, itu dia. Itu. Baik, kita terima telepon sebentar Bapak. Halo? Halo? Halo, Bapak Ibu sudah tersambung dengan TVRI? Halo? Nampaknya kita agak mengalami sedikit gangguan. Bapak dan Ibu silakan coba lagi nanti dengan di dialog kita pada sore hari ini bertemakan kearifan budaya Minang dalam rumah aman gempa. Pak Eko, kalau kita lihat Jepang itu kan sama ya dengan kita sangat rawan gempa. Di sana memang rumah kayu gitu ya Pak ya? Iya. Dan mereka cenderung tidurnya tidak di atas tempat tidur gitu ya, kalau yang kita lihat. Ada beberapa perbedaan, tapi saya pikir banyak penelitian yang mengatakan rumah-rumah di Australasia itu mungkin dari Asia Tenggara dan seterusnya itu hampir mirip. Panggung, kemudian dari kayu, dan memang merupakan rumah tradisi gitu. Nah, kalau kita lihat ke gempa, Jepang lebih cepat dia mempunyai strategi untuk mengatasi gejala alam itu. Jadi dari bangku sekolah sudah diajarkan dan strukturnya sangat maju sekali. Nah, kalau kita lihat di kita, ada satu masa terjadi disorientasi mungkin Pak Wisran ya. Ketika semua orang ingin berbondong-bondong menjadi orang kota, dia lupa sebenarnya dia juga mempunyai sesuatu yang mereka miliki gitu. Makanya kalau kita tanya bagaimana kita mencari rumah aman gempa, menurut saya nggak jauh-jauh kita cari aja di negara-negara kita, dapat itu solusinya. Nggak usah kita jauh-jauh ke Jepang, ke Amerika, tapi pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari di tempat itu, di negara kita sendiri. Jadi memang kearifan lokal yang harus kita berdayakan kembali. Saya pikir kita gali lagi. Coba lihat, kalau misalnya dalam proses penanganan bencana sekarang kita memanfaatkan orang tua-tua, orang-orang di nagari yang strukturnya sangat lekat dengan komunitasnya, saya pikir tentu tidak ada lagi kesalahan dalam memberikan bantuan, tidak ada lagi kesalahan tentang siapa yang tinggal di situ. Karena di nagari itu orang pasti hafal semua gitu. Dan kekerabatannya lebih kuat. Jadi lebih gampang sekarang kita berurusan cari nenek mamanya ataupun orang tua nagari, lebih mudah kita. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Karena setiap orang punya kepentingan. Ini kita terpaksa terbuka ya untuk menjelaskan itu. Seperti juga masalah kemiskinan, begitu juga. Dia tahu saja mamanya atau pengeluh kaumnya. Dia akan malu kalau kaumnya miskin ya. Itu. Tapi itu kan tidak juga sama juga dengan kayu. Gitu. Nah,
dari sisi Pak Wisran sendiri gimana ini Pak? Ketika memang kesadaran akan rumah adat kita itu muncul ketika gempa semakin sering mendatangi kita gitu. Kalau dulu kan kita sudah terlena dengan rumah Mediterania, rumah Eropa gitu. Nah, ketika akhir-akhir ini kita semakin gempa semakin gencar, baru kita baru ngeh bahwa ternyata rumah adat kita itu jauh lebih. Saya kurang setuju juga itu. Pak, tapi sebentar kita terima telepon dulu Pak ya. Halo. Halo. Halo Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Cica di Terasa. Oh Ibu Cica, ya silakan Ibu. Mau tanya Pak, seandainya kita membangun rumah Pak, rumah saya kena gempa Pak, sudah nggak ada lagi itu. Jadi kalau kita mau mendirikan bangunan yang sekarang, kemana kita harus mencari tukangnya yang betul Pak? Kan kita tidak tahu itu, kadang-kadang kan ditayangkan di TVRI ini katanya yang bagusnya dari kayu gitu. Jadi kalau untuk membuatnya itu Pak yang orang yang ahli dari bidangnya Pak. Oke, jadi mencari tukang nih Bu Cica ya? Iya. Masih belum dibangun rumahnya Bu? Belum lagi, belum ada bantuan lagi Bu. Oh, kalau bantuan kita tunggu lama loh Bu, harus kita modali dulu baru dapat bantuan mungkin. Uangnya nggak ada Pak, jadi tunggu dulu, jadi kapan dikasih baru nanti kita bangun. Oh gitu, ya jadi sekarang Ibu Cica sekalian sambil nyari tukang ya Bu ya? Iya, itu ditanya dulu ya tukangnya, nanti kalau ada duit nanti kan kita menghubungi, jadi kita minta kepada Bapak nomor HP Bapak atau telepon yang kita hubungi gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Cica. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada klinik ya Pak? Iya. Pak Eko bisa jelaskan Pak Eko? Ya, saya pikir sudah banyak institusi yang memberikan layanan untuk masyarakat. Setahu saya ada klinik konstruksi Universitas Andalas, ada Di klinik Jalan Ahmad konstruksi Yani di itu, Pak, Ramayani lebih ya, lengkap, ya. ada klinik konstruksi di Universitas Bung Hatta, dan banyak sekali NGO-NGO yang mulai memberikan bantuan secara gratis untuk memandu masyarakat membangun, berkonsultasi gitu untuk Pak ya? berkonsultasi gitu. Dan saya bisa katakan juga banyak sekali juga universitas-universitas yang membuka kesempatan itu gitu. Nah, Gratis itu Pak biasanya ya? biasanya gratis. Nah, jadi yang saya tahu ada klinik Unan, konstruksi Unan ya. sama klinik Universitas Bung Hatta juga Bung Hatta juga ada Pak ya? Ada. Oke. Bung Hatta, masyarakat bisa berkonsultasi juga Bisa. dan bisa memesan mungkin ya? Ya, bisa. Dengan harga murah tadi. Ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo. Halo, Ibu, Bapak. Halo, Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Asrul. Pak Asrul. Ya, Di mana Pak Asrul? dari Pulau Ayu, Paralawe. Dari mana Pak? Pulau Ayu, Paralawe. Paralawe Padang Pak ya? Nah, ada yang mau ditanya nih Bu. Iya, silakan Pak. Saya punya rumah gadang Oh ya, 9 ruang di kampung. 9 ruang. Di mana Pak? 9 ruang Di mana Pak? di Rambatan Batu Sangkal. Oh ya. Jadi yang saya tahu saya rumah gadang itu sudah saya tanyakan terhadap berapa orang tua di atas saya, tidak tahu berapa dirinya. Jadi pada tahun pernah diganti atapnya dari hijau ke seng. Sampai sekarang masih bertahan. Masih bertahan, masih kokoh Pak? Sudah digoyang gempa beberapa kali, itu tidak ada perubahan. Tidak terimbas apa-apa ya? Dapat yang saya tanyakan sekarang untuk merawat tiangnya. Nah, apa-apa trik yang perlu kita jaga gitu. Ya, baik. Ini tiangnya mulai ada pecah-pecah gitu. Ya. Agar tidak ada cepat. Jadi saya tanya Pak Son sebagai ahlinya, yang salah dari gua yang lama sudah direndam beberapa bulan. Para trik untuk menjaga yang supaya Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Asrul. Mungkin Pak Eko juga bisa menjawab untuk orang lain, pemirsa lainnya yang mempunyai rumah gadang yang saat ini masih bertahan. Jadi gimana perawatannya? Apakah memang ada treatment spesial ini Pak Eko? Daerah kita memang curah hujan tinggi. Musuh pertama mereka adalah air. Jadi kalau ada yang bocor, itu kalau sedikit saja lama-lama dia akan bisa merusak. Kemudian kelembapan. Kelembapan ini akan mengundang misalnya jamur dan bentuk-bentuk lain yang mengakibatkan misalnya ketahanan dari struktur bangunan. Jadi mungkin banyak sekali sekarang kita bersihkan, kita kasih treatment